Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, hari ini saya sebagai guru BK SMA N 1 Kerbau sedikit ingin menyampaikan materi sesuai pelaksanaan diklat kemarin waktu saya ke Pekanbaru selama 3 hari. Jadi tugas terakhir saya adalah untuk memberikan sedikit ilmu, tapi di sini bukan berarti saya menggurui, tidak, tapi di sini kita sama-sama belajar. Mungkin dari apa yang nanti saya sampaikan ada yang salah, nanti bisa kita koreksi bersama. Betul Bapak Ibu? Betul. Oke, terima kasih. Oke, kira-kira masih semangat di hari ini? Alhamdulillah, karena kita sebagai guru harus tetap semangat walaupun banyak masalah yang kita hadapi, tapi semangat yang terus kita tunjukkan kepada siswa kita, terutama dengan murah senyum, ya kan? Terus tidak menunjukkan emosional yang membuat tekanan kepada siswa kita, itu salah satunya. Fresh gitu kan. Untuk kegiatan ini alangkah bagusnya kita biasanya kalau dalam pelajaran ice breaking, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena di sini banyak senior saya yang sangat luar biasa, terutama Bu Tuti, Bu Andri, Bu Dewi, Bu Mairo, ya kan? Dan yang lainnya, Bu Cinta, Bu Febi, ya. Nanti di sini sama-sama kita belajar Bu ya, Bapak Ibu, Kak Rahmat. Kalau ada salahnya mohon maaf. Oke, kita sebelum mulai materi yang saya sampaikan nanti, bisa nggak Bapak Ibu berdiri dulu? Bisa. Kita happy dulu ya Bu. Kalau dalam pembelajaran itu apa namanya Bapak Ibu? Ice breaking. Terus apa? Joyful. Pembelajarannya menyenangkan. Oke. Saya mau melihat keseriusan atau konsentrasi Bapak Ibu. Mungkin sering dilaksanakan di kelas. Boleh kita mulai? Boleh. Oke. Sekarang Bapak Ibu perhatikan saya semuanya. Ya, perhatikan saya semuanya. Kalau saya bilang pegang kepala, pegang semuanya. Pegang kepala. Maaf. Pegang hidung. Iya, berarti masih aman ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Pegang kepala, aman. Pegang kepala, iya. Pegang hidung, alhamdulillah masih aman. Berarti karena perutnya udah ini ya, oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke, dari hasil kegiatan tadi kira-kira apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Melatih tingkat fokus. Iya, melatih tingkat fokus. Apalagi kalau kita kaitkan dengan emosional kita apa? Konsentrasi. Terus menumbuhkan tingkat emosional membahagiakan, ya kan, menyenangkan. Nah, nanti bisa kita realisasikan dengan siswa kita seperti itu, karena siswa kita itu butuh senang ya di dalam kelas, nyaman tentunya ya, terus gembira sehingga apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh siswa. Oke, lanjut. Kemarin waktu diklat selama 3 hari pembahasan yang kami bahas itu semuanya guru BK. Tapi Bapak Ibu bukan berarti apa yang materi disampaikan itu bukan hanya guru BK saja Bapak Ibu. Ternyata di situ ada kepala sekolah, ya kan, ada guru yang memang basicnya bukan guru BK. Tapi memang semua guru tuh harus memiliki 7 jurus ini, yaitu 7 jurus BK hebat. Tapi bukan berarti hanya guru BK, tapi semuanya guru mapel. Bahkan pimpinan juga ya harus memiliki 7 jurus ini.
hebat itu atau 7 yang kita harus pegang. Yang pertama yaitu kenali potensi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah paham apa sih potensi anak gitu. Kalau dalam BK itu mengenali potensi itu harus ada asesmennya Bapak Ibu. Kami melakukan kegiatan asesmen melalui angket, ya kan? Apa kebiasaannya, ya kan? Terus gaya belajarnya, misalnya gaya belajarnya itu ada gaya belajar yang sifatnya auditory, visual, kinestetik. Nah, itu anak-anak seperti itu bagusnya di mana? Jurusan apa yang harus diambil? Nah, itu salah satu penunjang untuk mengenali potensi, ya kan? Kalau kita lihat siswa kita tuh banyak yang multi talenta ya, bukan multi talentan ya Bu ya, multi talenta ya kan. Kalau saya multi talentan ya, semua talentan itu bisa untuk ikan, bawang dan segala macam ya. Kalau siswa kita harus kita mencari yang talentanya yang sangat bagus. Terus yang kedua yaitu kelola emosi. Nah itu ya, kita sebagai guru harus bisa mengelola emosional kita. Bagaimana ketika kita punya masalah kita bisa mengendalikan emosional. Emosional itu ada apa saja Bapak Ibu? Marah, sedih, senang, kecewa, menangis, banyak sekali. Nah, kira-kira kalau kita masuk kelas nih dalam kondisi marah atau sedih, kecewa, kayak mana kondisi kelasnya? Coba, ada nggak pengalaman ketika punya masalah itu betul-betul tidak bisa kita kelola, ya kan? Sehingga kira-kira berpengaruh nggak pada siswanya gitu? Coba Bapak Ibu kasih pendapat untuk berbagi pengalaman. Siapa coba? Kayaknya Bu Yayi deh. Ya, Bu Yayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Siti Romarni selaku pemateri hari ini karena berkenaan menyampaikan kelola emosi. Nah, menarik jika seorang guru biasanya masuk ke dalam kelas membawa emosi yang mungkin sudah terjadi sebelum dia ke kelas. Contohnya marah ya, marah, emosi, ada rasa kecewa mungkin di situ atau ada tersinggung dengan satu sama lain. Nah, biasanya kalau itu tidak bisa dikelola Bu, itu akan berpengaruh kepada proses pembelajaran pasti. Karena nanti ketika ada siswa yang mungkin di kelas sering ribut, sering bicara, nah itu memancing makin menjadi emosi bagi kita. Nah, sehingga nanti di kelas kita pasti akan tegurnya mungkin tegur secara marah, tegas. Nah, itu akan membuat siswa mungkin merasa kurang nyaman akhirnya belajar dengan kita, dan itu akan membuat siswa kurang aktif. Nah, karena merasa takut, oh ternyata ibu ini marah sama kita, sama saya atau sama yang lain. Nah, itu akan mengganggu proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Yayi, luar biasa, subhanallah. Ternyata pengaruh emosional itu sangat besar untuk ini ya, kegiatan anak di kelas. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau menambah, Pak Rahmat? Ada Pak? Bu Ari? Ada Bu Ari? Boleh apa? Boleh ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbagi pengalaman nih ya, tentang tata cara mengelola emosi gitu. Jadi saya punya pengalaman nih ketika suatu hari ya, dari mungkin karena
rupanya terpengaruh nih sama anak-anak. Yang biasanya anak-anaknya itu bersemangat, aktif, celoteh sana celoteh sini, angkat tangan, jadi pada diam aja. Jadi suasana kelas itu tidak terbangun, yang kondusif dan menyenangkan itu tidak terbangun. Jadi kayaknya kita ngajar di kelas kuburan. Bahkan anak yang biasanya super aktif, ya super aktif, yang tahu dong bapak ibu ya kayak mana anaknya, itu jadi kalau bisa dia menciutkan badannya sekecil-kecil supaya jangan kelihatan. Kenapa? Kayaknya nih nanti kalau berulang nih ibu nih akan jadi harimau nih, kayak gitu jadinya kan. Jadi ternyata ya betul yang disampaikan oleh Ibu Marni tadi, kondisi emosional kita sebagai pendidik itu betul-betul sangat berpengaruh kepada peserta didik kita. Jadi supaya kita bisa membangun emosional dan pola belajar peserta didik kita dengan baik dan benar, kitanya dulu yang harus benar-benar mengolah emosi kita. Jadi kita yang harus emosional kita yang sudah terkendali, sudah kita atur, sehingga kita menjadi role model bagi anak-anak nih. Oh ibu ini sabar ya, oh ibu ini baik ya, oh ibu ini kayaknya nggak pernah ada masalah ya, oh ibu ini kok bisa nih memilah dan memilih mana permasalahan yang bisa dibawa ke kelas, mana permasalahan yang tidak perlu dibawa ke aula umum gitu. Jadi itu sedikit pengalaman saya yang alhamdulillah menjadi pembelajaran bagi diri saya yang pribadi, bahwa apapun kondisi saya sebagai pendidik, saya tidak bisa memperlihatkan emosional pribadi saya, karena itu haruslah dikunci rapat-rapat di dalam hati kita sendiri, tidak untuk berbagi kepada para peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, senior ibu ya, banyak pengalaman gitu. Oke mantap ibu, subhanallah, nanti bisa kita realisasikan nanti di kelas ya. Ternyata emosional itu memang benar-benar sangat penting di dalam kita sebagai guru gitu. Nah bagaimana bu, sedikit karena pengalaman waktu di klub kemarin, bagaimana sih caranya untuk mengelola emosi itu gitu. Itu salah satunya ya, memang kita sebagai manusia namanya emosional itu kan memang sudah ada pada diri kita gitu kan. Kalau kita tidak menimbulkan emosional, dipertanyakan normal nggak gitu kan. Kalau emosional itu timbul, wajar ya, wajar kita terima emosional itu. Misalnya kita marah atau kita dikucilkan atau kita kecewa, kita terima, kita rasakan. Oh ternyata begini sakitnya. Ya mungkin ada yang menangis, betul nggak Bapak Ibu? Ada yang merasa kok saya digitukan ya, kok saya dijatuhkan marwah saya gitu. Bukan berarti langsung kita berpikiran negatif ya, sehingga kita menimbulkan makin marah yang nggak terima dan segala macam. Tapi kita bisa introspeksi ya Bapak Ibu, atau kita resapi dulu kenapa ini bisa terjadi, kita pelajari. Oh ternyata dalam hal emosional yang tumbuh dalam diri saya ini ternyata ada sedikit kesalahan saya. Jadi saling mengintrospeksi diri, memotivasi diri. Atau kita tarik nafas dulu, tarik nafas dalam-dalam ya. Oh ternyata dari kejadian ini saya bisa belajar. Jadi intinya kita ambil dari emosional yang tumbuh ya, kita ambil pelajarannya gitu. Kalau berkenaan dengan siswa ya, kalau kita lihat di kelas kadang-kadang ada siswa yang emosionalnya tinggi ya, tiba-tiba kita nasihati dia nggak terima dan segala macam. Cara menasihatinya Bapak Ibu bukan berarti kita menasihati anak kita langsung emosional, tidak. Kita kasih pemahaman dulu. Kenapa ini bisa terjadi anak? Kalau kamu seperti ini gimana ke depannya? Makanya mungkin Bapak Ibu yang pernah di ruangan BK ya, wali kelas terutama, kalau menangani siswa kita memang betul-betul empati. Ketika anak itu menangis, ya kita ikut menangis boleh gitu. Bukan berarti kita lebay, tidak, karena dalam BK itu memang sudah triknya seperti itu. Ketika anak sedih, ya kita sebagai guru BK, iya betul, nah ibu sudah merasakan apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan saat ini, ibu juga merasakan. Jadi seolah-olah kita memang ikut terjun
apa yang dialami oleh siswa itu, sehingga siswa itu merasa nyaman, merasa diperhatikan. Itu trik salah satunya, sehingga siswa mau terbuka, Bu, saya ini sebenarnya gini seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah wali kelas ya, kemarin pernah bersama saya misalnya mediasi ketika anak saling tidak menegur, ya kan, ketika anak saling marah-marah. Nah, disitulah bagaimana trik memediasi agar anak itu tidak terus mengikuti egonya. Nah, banyak triknya sebenarnya. Itu tergantung Bapak Ibu sih sebenarnya, tapi jangan terlalu menonjolkan emosional. Oke, selanjutnya yaitu tumbuhkan resiliensi. Ayo, Bapak Ibu mungkin pernah dengar apa sih resiliensi? Ada yang tahu nggak? Resiliensi belum pernah dengar. Resiliensi itu kalau diibaratkan daya lenting, bukan berarti daya lenting itu melentingkan tangan, tidak Ibu ya. Saya contohkan seperti ini. Ibu tahu kan bola plastik, tahu kan Bapak Ibu ya? Perbedaan bola plastik dengan bola tenis meja. Apa namanya Pak Rahmat? Bukan yang tenis meja itu apa bolanya itu? Iya, bola pingpong. Nah, kalau bola plastik yang besar itu ketika kita lempar gimana pantulannya? Iya, tidak terlalu ke atas, ya, pantulannya sedikit. Tapi kalau bola tenis meja itu kalau kita pantul gimana Ibu, Bapak Ibu? Melenting ke atas. Nah, coba kalau kita kembalikan dalam kehidupan kita gimana Bapak Ibu? Arti dari bola tersebut. Ada nggak? Bangkit. Ya, bentar, resiliensi belum sedikit lagi. Tumbuhkan resiliensi. Nah, resiliensi tadi contohnya bola, ya. Resiliensi ini adalah kemampuan kita untuk tadi apa Ucita? Bangkit ya dari kegagalan. Bukan berarti kita itu gagal langsung down, tidak, tapi kita harus bangkit. Begitu juga kita nanti dengan siswa, ketika siswa mengalami kegagalan, kita harus berusaha kasih pemahaman bagaimana bisa bangkit kembali gitu. Dan selanjutnya jaga konsistensi. Nah, contohnya Bapak Ibu, kita lihat kedisiplinan anak ya Bapak Ibu. Ada yang jangkanya pendek dan ada jangka panjang. Kita contohkan saja ketika siswa memasukkan baju. Nah, itu kadang-kadang oke, 1 minggu masukkan baju, terus minggu kedepannya udah nggak masukkan baju. Itu berarti jangkanya pendek. Berarti kita sebagai guru harus bisa konsistensi untuk memberi pemahaman kepada siswa bagaimana disiplin yang diterapkan oleh siswa itu berjangka panjang. Selanjutnya jalin koneksi. Nah, ini yang mungkin kita sebagai guru mungkin sering kita tinggalkan, misalnya ketika komunikasi ya Bapak Ibu, siswa ada WA ke kita, tidak kita balas, cuma kita baca. Nah, berarti itu nanti akan menimbulkan pemahaman anak yang berbeda. Jadi kita sebagai guru itu harus koneksi, harus cepat tanggap, gitu. Atau empati. Empati itu ketika siswa memiliki masalah, kita responsif. Selanjutnya yaitu kolaborasi wali kelas. Sudah ada ya kolaborasi dengan guru BK, dengan guru mapel lain, atau dengan wali murid kesiswaan. Nah, itu adalah hal yang sangat terpenting dari kolaborasi kita sebagai guru. Yang terakhir yaitu menata situasi. Ini sangat penting sekali. Menata situasi itu adalah bagaimana kita membuat sekolah kita ini nyaman dan menyenangkan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin
bikin kita ramah ya, sering senyum, terus selalu memberikan motivasi kepada anak, ya kan, membantu keluhan-keluhan anak sehingga anak nyaman dengan kita dan sekolah kita insya Allah terbebas dari masalah-masalah yang makin besar gitu. Karena ketika kita tidak bisa mengelola dari ketujuh ini Bapak Ibu, nanti itu masalahnya makin kemana-mana atau permasalahan itu tidak selesai tapi malah menumbuhkan masalah gara-gara emosi atau gara-gara kita tidak koneksi dengan siswa. Nah nanti bisa menimbul pemahaman-pemahaman yang akan melibatkan orang lain, salah satunya yaitu wali murid. Oke Bapak Ibu, dari ketujuh jurusan Bapak Ibu tidak ada bertanya, dan saya pribadi sebagai guru BK sangat memohon kerjasamanya untuk sama-samalah kita menjaga siswa kita agar menjadi siswa-siswa yang luar biasa, siswa-siswa yang sangat membanggakan nusa dan bangsa. Sampai di sini saja Bapak Ibu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.